Golok, gosip lokal, menggibahkan dan menggosipkan brand-brand lokal. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rivo Risman. Di video kali ini, di konten episode yang pertama coy, namanya adalah Golok Gosip Lokal ya. Membahas, menggosipkan brand-brand lokal setajam golok, anjay, setajam silit. Silit. Ya, semoga lah di konten ini bisa lanjut sampai episode 2, 3, 4, 5 dan akan saya buat dalam setiap 1 minggu. Oke, dari seminggu atau beberapa minggu yang lalu nih ya, ada gosip-gosip brand lokal apa saja. Ya, langsung kita mulai. Oke, gosip yang pertama coy, yaitu dari brand nih ya, Kompas itu ya. Kreatif direkturnya Kompas, Aji Handoko Purbo, memposting sebuah insole dengan grafik yang cukup full color ya, dan di situ ada tulisan private collection. Nah, sepertinya ya, Aji Handoko Purbo, Mas Aji akan membuat sebuah sepatu untuk orang itu gitu ya. Di sini Mas Aji memposting bahwa akan ada proto seri yang kedua. Ya, memang benar. Karena beberapa waktu yang lalu ketika saya datang ke acaranya Story of Kompas, apa sih saya lupa ya, di Surabaya. Acara gathering pertama yang dilakukan oleh teman-teman Kompas Surabaya ya. Dan di situ kebetulan Aji datang dan menyampaikan bakal ada proto 2 di tahun ini. Dan ternyata benar. Ya, dan itu adalah salah satu siluet atau model sepatu Kompas yang paling saya demen nomor 1 coy, proto ya. Dan ketika beberapa foto detail dari sepatunya ini, tampaknya yang dipakai adalah seri yang retro kit. Saya kurang tahu apakah bentuknya bakal seperti proto yang pertama ya, cuma ada tompelnya, kemudian main resleting, udah sekadar itu saja. Jadi bener-bener ada perubahan yang signifikan antara seri retro kit yang biasa dengan seri proto yang kedua ini coy. Karena seri proto dari Kompas ini adalah salah satu siluet sepatu yang punya histori, wah ya, keren banget. Dan untuk harganya pastinya ada di atas retro kit, karena retro kit yang seri general release itu kan 400 sampai 500-an ya. Bisa jadi sepatu ini nanti harganya 600 sampai 700 atau mungkin sampai 800.000 rupiah. Gimana menurut teman-teman dengan sepatu ini ya? Ataukah teman-teman juga udah nyiapin tabungan buat nanti ngekop sepatu retro kit yang proto ini coy? Berita yang kedua coy, yaitu dari brand Patrobas. Jadi di sini Patrobas bakal kolaborasi dengan EVOS coy ya. Dan kemungkinan besar bakal rilis di bulan Maret ini. Tapi untuk bentuk sepatunya sama sekali saya masih belum tahu. Saya coba cari tahu ke teman saya yang orang dalamnya Patrobas, juga tidak diberitahu, katanya surprise, katanya spesial dan lain sebagainya gitu ya. Karena EVOS ini kan udah sering banget tuh kolaborasi sama brand-brand lokal ya, mulai dari sepatu, clothing, sampai apapun lah. Pokoknya udah sering banget kolaborasi. Ketika kolaborasi dengan Patrobas, apakah akan sesukses seperti ketika Patrobas kolaborasi dengan Onyx dulu coy ya. Tuh sepatunya simple banget tapi colorway-nya keren banget coy. Berikutnya yaitu dari brand Bodypack ya, dan ini bukan gosip lagi tapi emang udah dirilis ya, merilis seri terbaru mereka yang diberi nama adalah Freelander gitu ya. Dan seperti biasa, Bodypack itu kalau merilis sesuatu pasti dalam satu konsep, satu tema gitu. Yang pernah saya bahas seri yang saya lupa ya. Pokoknya yang ini teman-teman tonton sendiri videonya. Nah, ini ya. Tapi di sini ada satu produknya yang saya notice coy, yaitu tas ini coy ya. Kayak sling bag itu, tapi menurut saya ini secara detail itu keren banget gitu ya. Dan kemudian kalau masalah material, masalah keawetan dari Bodypack nggak perlu diragukan lagi coy. Plus tas ini harganya itu terjangkau ketika saya cek di e-commerce-nya, yaitu 300-an ribu rupiah. Dan seperti di info postingannya Bodypack, ada beberapa produk dari Freelander series ini ternyata konsepnya adalah PO. Kenapa ya? Kenapa kok PO coy? Padahal Bodypack brand gede. Apakah masih belum pede gitu ngeluarin series terbaru mereka gitu ya? Padahal Bodypack pasti punya pasar sendiri, dan apapun yang dibuat Bodypack pasti juga laris manis gitu coy. Siapa sih yang nggak tahu Bodypack? Ya kan ya? Gosip berikutnya dari salah satu brand yang tiba-tiba naik banget karena Kompas ya. Bukan Kompas, tapi ini adalah salah satu brand parodinya Kompas. Waktu itu kan buset, bertebaran banyak banget. Dan di sini yang mau saya bicarakan adalah brand ini coy. Awalnya namanya Campes.
kemudian kena isu, dan Instagramnya hilang, kemudian mereka rebranding, jadi namanya adalah Sempak. Ya, nama yang aneh juga gitu ya, dan nama ini kalau menurut saya secara industri, secara bisnis sulit banget dijual coy. Tapi beberapa waktu yang lalu tiba-tiba Instagramnya hilang lagi gitu ya. Ternyata mereka rebranding lagi dan namanya udah berubah jadi Campes Original. Ada kata originalnya, berarti dari Campes kemudian diubah jadi Sempak, dibalik aja gitu, kemudian balik lagi ke Campes Original. Dan disitu yang membuat saya terkejut karena postingannya bener-bener nol coy. Udah dihapusin semuanya gitu ya, koleksi-koleksi mereka, dimana mereka pernah merilis sepatu elekan yang apa ya, sepatu rakyat atau apa itu, wah itu yang membuat nama mereka jujut naik banget, sampai si Kompas yang diparodikan kebakaran jenggot, sampai pokoknya pernah ada masalah lah ya. Kemudian kolaborasi dengan Easter yang sepatunya cukup kontroversi juga dan pernah saya bahas juga. Kemudian merilis kolaborasi dengan 5 orang ya kalau nggak salah, 4 atau 5 ya, 4 kalau nggak salah, Easter, Rico, dan 2 cewek ini saya lupa namanya. Itu namanya adalah The Untouched. Buset, pokoknya ya waktu itu apapun yang dirilis Campes itu selalu memunculkan kontroversi coy. Entah dari perilisannya, entah juga dari produknya, atau juga dari pemilihan nama artikelnya coy. Si Campes ini bakal bener-bener punya karakter sendiri coy. Jadi mereka udah lepas dari yang namanya parodi Kompas. Ya semoga saja seperti itu. Jujur saya juga menunggu artikel terbaru mereka. Gosip yang terakhir yaitu dari salah satu brand favorit saya untuk masalah clothing, yaitu Abigail. Ya teman-teman tahulah ya, Abigail tiba-tiba menghapus semua postingan di Instagramnya dan mengubah seluruh produknya jadi tidak horor lagi coy. Jadi lebih ke arah modern gitu ya. Karena konsep dark atau horor yang dibawa Abigail sebelumnya itu kan konsep yang segmented juga gitu ya. Nggak semua orang suka coy ya. Apalagi waktu itu desain-desainnya Abigail cukup menyeramkan coy. Saya aja ada beberapa artikel Abigail, padahal saya suka banget tapi saya nggak mau beli karena takut pakainya. Tapi buat teman-teman yang mau beli produknya Abigail dengan konsep horor, itu juga masih ada coy, di e-commerce-nya mereka itu juga masih bisa dibeli gitu ya. Nah itu tadi ya gosip atau isu yang ada di brand lokal kurang lebih dalam waktu semingguan yang lalu coy. Kalau teman-teman punya informasi gosip yang belum saya sampaikan di video ini terkait brand lokal ya, langsung teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah coy. Ayo kita gibah bareng-bareng, kita gosipkan bareng-bareng, karena gosipin itu enak, kita bahas sampai tuntas, kita iris lebih dalam pakai Golok Gosip Lokal. Terima kasih buat teman-teman semuanya, selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Nori Farisman, thanks for watching, sampai jumpa di Golok episode yang kedua. Salam lokal istimewa, bye-bye.